Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Shalom, selamat pagi sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saudaraku, kita akan mengawali pagi hari ini dengan bersama kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ketika Engkau tidak pernah lelah menuntun setiap langkah kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah setiap kami, mampukanlah kami untuk kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bersama akan kita baca, akan kita renungkan, terambil dari Kolose pasal 3 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sahabat Morning Grace, ada satu istilah dead cleaning. Apakah dead cleaning itu? Dead cleaning adalah salah satu metode untuk menyingkirkan dan menata kembali barang-barang yang tidak dibutuhkan di dalam rumah, sehingga rumah boleh terlihat bersih dan kembali rapi. Seorang bernama Margaret di dalam bukunya The Gentle Art of Swedish Dead Cleaning menjelaskan perlunya membuang barang yang tidak dibutuhkan di dalam rumah dan kemudian menata kembali barang-barang di saat mereka menuju berangkat tua. Nah, karena tanpa disadari di masa muda, ketika seseorang berkarya, bekerja, biasanya kita punya kecenderungan untuk mengkoleksi begitu banyak barang. Ya, kita senang, kita sayang, atau mungkin kita punya cerita tersendiri dengan barang-barang tersebut. Nah, maka dari itu kita cenderung memilih untuk menyimpannya. Benda-benda koleksi atau benda-benda yang kita simpan di masa muda tentu tidak semuanya kita butuhkan kembali ketika kita sudah lanjut usia. Kalau kita masih tetap menyimpan barang-barang itu, maka benda-benda itu akan menjadi benda-benda yang mungkin tidak terpakai karena kita memang tidak memakainya atau mungkin kita tidak dapat memakainya kembali.
Nah, oleh karena itu debt cleaning akan menjadi sangat bermanfaat ya apabila diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Supaya apa? Supaya rumah kita bersih. Supaya apa? Supaya rumah kita bisa tertata dengan baik. Ada satu tradisi yang dilakukan oleh orang-orang di beberapa negara, yaitu pada waktu yang sudah ditentukan, itu biasanya mereka akan mengeluarkan barang-barang yang sudah tidak mereka gunakan lagi di dalam rumah mereka. Mereka akan meletakkan barang-barang yang tidak digunakan lagi itu di halaman rumah mereka. Dan ketika barang itu sudah diletakkan di halaman rumah mereka, itu artinya adalah siapapun boleh mengambil barang-barang tersebut. Jikalau apa? Jikalau mereka membutuhkan barang tersebut. Dan yang menjadi menarik adalah barang yang diletakkan di halaman rumah mereka itu bukan barang-barang yang rusak, bukan barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan lagi, tidak. Tetapi barang-barang itu adalah barang-barang yang masih baik, barang-barang yang masih bisa digunakan. Nah, bagaimana dengan kita pada saat ini itu ya? Kita juga harus belajar, bukan hanya mengeluarkan, membuang atau menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak berguna lagi. Tetapi kita juga harus belajar dari psychological debt cleaning. Kita diajak untuk tidak hanya membuang barang-barang koleksi kita yang sudah tidak terpakai, yang sudah tidak bermanfaat, tetapi kita juga diajarkan supaya kita belajar untuk membuang perasaan-perasaan negatif atau pemikiran atau perilaku yang destruktif, merusak, seperti misalnya adalah cemburu, iri, dengki, marah, ya atau dendam dan juga lain sebagainya. Karena apa? Seiring bertambahnya usia kita, ya sudah sepatutnya kita melakukan hal ini. Sudah sepatutnya kita kembali menata kehidupan kita, kita menata pola kehidupan kita. Nah, selain itu apa yang terjadi itu ya, dengan kita kembali menata, menyusun, menyingkirkan hal-hal yang tidak diperlukan, sebenarnya kita sedang mempersiapkan warisan untuk anak dan juga untuk cucu kita. Berupa apa? Yaitu berupa keteladanan. Mari, yang tidak berguna kita singkirkan, tetapi yang masih baik, masih berguna, kita akan simpan dan kita akan bagikan itu sebagai pengalaman, baik dalam kehidupan iman ataupun di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku, berdasarkan penelitian random yang dilakukan oleh psychological debt cleaning, ternyata ini memiliki banyak keuntungan. Keuntungannya apa? Ya, salah satunya adalah meningkatkan daya tahan. Nah, daya tahan tubuh kita, yaitu terkait dengan daya tahan kesehatan mental kita gitu ya. Artinya apa? Kita bersama diajak dan didorong supaya kita boleh memiliki pemikiran yang positif atau positive thinking. Dengan itu, maka kita dapat menjalani hari-hari kita dengan bahagia. Kita dapat menjalani hari-hari kita dengan sukacita. Nah, seorang yang melaksanakan psychological debt cleaning, maka dia akan ikhlas menerima kehidupannya sebagai seorang yang telah lanjut usia. Di sisi lain, dia akan terus menjadi seorang pribadi yang penuh dengan semangat. Wajahnya akan menyiratkan kebahagiaan, wajahnya akan menyiratkan berbagai hal yang baik, dan itu menjadi penanda itu adalah kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, mari yuk kita kembali lihat diri kita masing-masing. Masihkah ada hal yang tidak berguna yang ada di dalam kehidupan kita? Masihkah kita menyimpan hal-hal yang tidak terpakai lagi, hal yang tidak patut kita simpan di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengajak kita semua supaya kita membuang sampah-sampah di dalam kehidupan kita. Sampah-sampah yang tidak bermanfaat, baik untuk kita maupun juga untuk orang lain. Oleh karena itu, selamat bebersih sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu menolong kami supaya kami boleh kembali melihat dan mengevaluasi kehidupan kami. Ampuni kami ketika di dalam kehidupan kami sering lebih banyak menyimpan sampah, hal yang tidak berguna. Seringkali kami menyimpan kemarahan, seringkali kami menyimpan dendam, seringkali kami menyimpan banyak hal yang tidak berguna. Tuhan, pagi hari ini kami hendak menyerahkan, membuang setiap hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kami. Karena kami rindu supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang menyenangkan, supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang memberkati orang-orang di sekitar kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan semuanya itu. Amin.